Halo, jumpa lagi dengan saya di podcast Mr. Masker. Saat ini Mr. Masker jalan-jalan ya. Saya jalan-jalan ke kantor Bank Sampah Universitas Budi Luhur. Nah, ini saya biasanya kedatangan tamu, saya sekarang mendatangi tamu saya yang istimewa. Langsung saya kenalkan saja Umi Tuti. Apa kabar Umi Tuti? Alhamdulillah sehat ya Pak Dodi. Sehat dan tetap semangat. Mantap. Ini yang saya suka dari Umi Tuti ini, wah selalu semangat ini. Beliau ini pegiat lingkungan, ya. Kemudian juga koordinator Bank Sampah Budi Luhur. Banyak sekali aktivitasnya, makanya saya mau korek juga nih melalui podcast ini. Umi boleh cerita sedikit gak ya? Sebetulnya awal mulanya Umi sampai menjadi pegiat lingkungan, sampai kecebur ngurusin sampah tuh gimana sih? Kayaknya banyak yang mau tahu juga nih gimana gitu nih. Ya. Sebenarnya gini sih, Mr. Masker ya, Mr. Masker. Kalau Umi kan memang dari muda itu seneng kegiatan sosial masyarakat gitu. Nah berkelanjutan deh sampai berumah tangga, alhamdulillah juga pendamping dan anak-anak tetap merestui kegiatan karena setidaknya kan manfaat untuk masyarakat dan lingkungan. Mendukung ya. Betul banget, alhamdulillahnya kita juga sebagai ibu, sebagai istri juga insya Allah tidak meninggalkan kewajiban kita gitu. Jadi kita bisa bagi-bagi, kan yang paling utama juga keluarga gitu. Nah alhamdulillah terus berlanjut, yang memang kegiatan sosial itu kan macam-macam ya, Mr. Masker. Nah di sini Umi jumpa di khususnya DKI Jakarta ini kan hijrah dari Jawa Timur aslinya. Nah, mana nih Jawa Timur mana nih? Malang. Oh Malang, Ngalam. Betul, bahasanya dibolak-balik. Bahasanya dibolak-balik. Oh, Malang kota yang oke banget. Iya, keren banget deh pokoknya. Betul-betul sejuk ya. Iya. Ya, terus gimana Mi? Lanjut. Nah terus ke DKI Jakarta kita hijrah, yang akhirnya juga berumah tangga di sini. Kegiatan kita lanjutkan. Kalau saya ceritakan dari awal kayaknya 7 hari 7 malam kita nggak akan selesai. Jadi singkatnya di tahun 2013 itu berkelanjutan kan memang Umi ini relawan di pemberdayaan masyarakat. Nah, pemberdayaan masyarakat ini mengatasi program lingkungan kumuh. Terus program pemerintah ya? Pemerintah dari Kementerian PUPR. Kementerian PUPR. Nah, Umi ini salah satu relawan nasional pemberdayaan masyarakatnya gitu. Mantap. Banyak pembelajaran yang bisa kita ambil dari sana karena kumuh itu identik dengan saudara-saudara yang kurang beruntung atau kurang mampu lingkungannya. Makanya ternyata kurang mampu atau dalam artian miskin itu tidak hanya karena mereka tidak punya uang atau hidupnya kurang berkecukupan, tapi miskin itu ternyata identik dengan kurangnya pengalaman, kurangnya pendidikan, kurangnya informasi dan komunikasi. Jadi berarti bukan hanya faktor ekonomi ya? Iya, tidak. Yang minim informasi juga bisa dikategorikan miskin juga nih ya? Iya, benar. Pengetahuan dan yang lain ya? Betul, jadi kan mereka ingin berubah, cuman informasi dan komunikasinya kurang. Sebenarnya mereka ini mau melakukan itu, potensi mereka ada, tapi karena kurangnya pendampingan untuk bisa sharing dan sebagainya, komunikasi tidak ada, informasi apapun tidak masuk, ya sudah begitu-begitu saja gitu loh Pak Mister. Nah alhamdulillah pembelajaran banyak di sana. 2013 itu kita ada bergabung, bukan bergabung sih, lebih kepada Universitas Budi Luhur ini dari prodi fakultas yang ada teknik. Nah dari sana itu mereka punya pengabdian kepada masyarakat, pengabdian kepada masyarakat yang memang ternyata sama. Bagaimana kita bisa berbagi buat saudara-saudara kita yang tidak mampu. Nah dari situlah kita sinkronkan. Kita punya pilot project nih waktu itu. Jadi pemberdayaan masyarakat masih sedang-sedangnya pilot project di Jakarta Barat. Akhirnya kita gandenglah prodi Fakultas Teknik ini bersama Umi kan gitu, Kamal ya.
kita bersama-sama kolaborasi untuk membuat lingkungan kumuh ini menjadi lingkungan yang sehat, bersih, asri, dan manusiawi, serta masyarakatnya yang berdaya. Dari Universitas Budi Luhur sendiri, mereka satu-satunya stakeholder yang pertama kali memberikan sumbangsi yang sangat luar biasa yang dibutuhkan oleh masyarakat sana nih, Mr. Maskar. Salah satu yang sangat urgent dibutuhkan adalah pembuatan atau pembangunan MCK, sarana air bersih, dan kamar mandi umum. Berarti kebutuhan dasar ya? Betul sekali, karena di sana memang sudah lingkungannya kumuh, tempat pembuangan sampah dan limbah, sumber air bersih tidak ada gitu, MCK mereka tidak punya, yang sangat mengerikan gitu. Nah, dari sanalah alhamdulillah kebersamaan kita kayak KSM Nyur dari UMI sendiri sebagai relawan di pemberdayaan masyarakat. Di sana kami bersama tim relawan secara keseluruhan, dan UMI juga bersyukur ada bantuan juga nih Mr. Maskar dari Universitas Budi Luhur. Selain ada PKM dosen, juga menurunkan mahasiswa-mahasiswa Universitas Budi Luhur untuk membantu menjadi relawan di sana. Mahasiswa juga dilibatkan banget. Jadi kita membawa nih 1 minggu itu 2 kali turun antara Sabtu dan Minggu, seminggu 2 kali turun antara Sabtu dan Minggu. Kita lihat liburnya anak-anak mahasiswa, turun ke sana untuk mendampingi masyarakatnya dalam belajar bersama merubah pola pikir perilaku menjadi lebih baik, sehingga tumbuh pedulian, kesadaran mereka. Tidak harus untuk lingkungan dulu deh, diri mereka sendiri saja bagaimana supaya bisa berdaya, begitu sih. Berarti maaf, sejak muda nih jiwanya memang sudah jiwa pengabdian ini tinggi ya kepada masyarakat ya. Alhamdulillah. Sampai akhirnya dalam perjalanannya ketemu nih, berkolaborasi dengan Universitas Budi Luhur. Betul. Sampai saat ini ya, Mi ya? Sampai saat ini dipercaya untuk mengelola bank sampah Budi Luhur Universitas Budi Luhur. Nah, bank sampah Budi Luhur ini kan gaungnya udah kemana-mana. Ya, alhamdulillah. Karena sudah terkenal, makanya saya juga datengin nih. Terima kasih. Jadi penasaran mau tahu sebenarnya aktivitasnya, programnya tuh apa aja sih Bank Sampah Budi Luhur ini. Langsung aja nih saya tanya nih kepada koordinator bosnya nih. Bosnya. Jadi Bank Sampah Budi Luhur itu programnya apa aja nih? Banyak banget sih sebenarnya. Memang kalau bank sampah bicara tentang bank sampah, biasanya beda gak sih dengan bank sampah lainnya? Banyak banget perbedaannya kalau buat kami ya. Kalau orang sudah bicara tentang bank sampah, pasti paradigma masyarakat itu tempat untuk menimbang sampah setelah sampah itu dipilah dari rumah. Kan hanya itu. Beda, kami Bank Sampah Budi Luhur, Bank Sampah Budi Luhur ini kita jadikan tempat atau wadah masyarakat untuk menjadi tempat belajar bersama, merubah pola pikir dan perilaku menjadi lebih baik, sehingga kesadarannya tumbuh untuk peduli lingkungan dan peduli sesama. Nah, itu yang perlu digarisbawahi itu. Menjadi tempat atau wadah belajar bersama supaya kita lebih peduli kepada lingkungan. Betul, dan ya? Sesama, Mr. Maskar, benar. Jadi masyarakatnya betul-betul dilibatkan ya? Semuanya. Bentuknya kayak apa nih? Keterlibatan masyarakat. Keterlibatan begini, Mr. Maskar. Kita ini untuk khusus penimbangan sampahnya, kalau buat UMI ini adalah salah satu sarananya. Karena saat kita melibatkan masyarakat, memang yang paling utama itu adalah penanganan tentang kesehatan identik dengan sampah yang melimpah, yang mungkin masyarakat juga belum tahu informasi. Ini kalau aku sudah bilang nggak ada solusinya juga gimana. Nah, di Bank Sampah Budi Luhur ini kita tidak hanya sekedar menimbang, mereka datang menimbang terus selesai ditimbang jenis sampahnya terus kita diam, tapi lebih ada komunikasi aktif kepada masyarakatnya. Ini keterlibatan mereka langsung dari mulai kita bicara tentang kesehatan masyarakat,
tentang sharing tentang kesehatan lingkungan, sampai pada pendidikan. Nah, ini terus kita libatkan. Jadi, itu, Mister. urusannya nggak hanya sampah ya? Enggak. Mungkin sampah isu utama, tetapi juga disisipi ada sosialisasi, ada edukasi, betul masalah sekali. kesehatan dan sebagainya. Iya, semuanya. Wah, ini- Dan ekonomi kreatif juga loh, Mister Masker. Komplit banget ini. Iya, betul sekali. Masyarakat selama ini kan nggak begitu peduli tentang sampah. Sampah ini kotor, limbah, bla bla bla. Iya. Tapi ternyata punya nilai ekonomis juga, Mi. Oh, banget. Apa tuh contohnya tuh? Banget. Gimana? Betul. Saat sampah itu kita pilah dari rumah, itu sebenarnya tidak ada sampah, Mister Masker. Yang ada itu berkah. Oh, jadi paradigma mesti diubah nih ya. Iya. Jadi iya. bukan limbah tapi ini berkah. Berkah. Keuntungan. Keuntungan yang Iya, sangat-sangat iya. luar biasa. Beneran. Betul. Memang kan orang taunya itu sampah ada dua jenis. Sampah organik dan sampah Iya, anorganik. organik. Judulnya mereka yang belum tahu secara keseluruhan pasti ini sampah gitu kan. Iya. Tapi begitu kita pilah sesuai jenisnya, makanya kalau jargonnya Bank Sampah Budi Luhur itu adalah stop buang sampah. Yuk mulai kita kelola sampah dari rumah atau dari sumber. Pertama, tempatkan sampah sesuai jenisnya. Nah, itu satu. Pilah sampah sesuai fungsinya. Dua. Yang ketiga, supaya sampah kalau sudah dipilah bisa kita manfaatkan sesuai dengan kegunaan mereka masing-masing. Nah, ini yang penting. Yang ketiga, yang keempat ada lagi. Oh, ada lagi? Ada. Oh. Jika masih sisa setelah kita kelola dan kita manfaatkan atau diguna ulang, Mister Masker, Iya. bisa kita bawa ke bank sampah, khususnya Bank Sampah Budi Luhur, untuk ditimbang karena semua punya nilai rupiah. Kalau di Bank Sampah Budi Luhur tidak hanya bisa ditukar dengan uang loh, Mister Masker, Apa aja tuh selain uang? tapi bisa jadi emas. Emas. Bukan mas-mas Mister Oh, bukan. Masker ya, bukan Mas-mas, bukan saya. Bukan. Jadi emas sungguhan ya. Betul, Mas Yang punya nilai logam mulia. ekonomis. Betul. Wah, luar biasa. Nah, ini kan hal-hal seperti ini banyak yang belum tahu ya. Iya. Berarti Bank Sampah Budi Luhur ini ikut mengedukasi itu ya. Betul Jadi sekali. kenali sampah, ya, diedukasi ya sama Bank Sampah Budi Luhur ya. Betul. Kemudian bagaimana memilahnya, sampah ini mesti diapakan. Betul. Terus, Bisa untuk apa saja. iya, dan itu kita tidak hanya sekedar berbicara atau sosialisasi, Mister Masker, tapi kita langsung praktek sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Entah itu anorganiknya jadi apa saja dan organiknya bisa dibuat apa saja. Nah, kemudian prestasi apa aja yang sudah dicapai oleh Bank Sampah Budi Luhur? Terakhir. Ntar sebelum kalau kita saya tutup. ngomong dikiranya sombong. Nggak apa-apa. Kayaknya sih. prestasi banyak sih curiganya. Banget sebenarnya, alhamdulillah sih itu semua berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita tak pernah berhenti untuk bergerak berkarya bagi masyarakat bersama masyarakat gitu. Jadi memang Niatnya itu ya. iya, itu yang paling utama. Apapun yang kita lakukan bermanfaat untuk masyarakat walaupun sederhana. Kita tak pantang mundur dan pantang menyerah. Bismillah, terus belajar dan belajar gitu. Sepanjang ada manfaatnya untuk orang banyak, benar. Bank Sampah Budi Luhur ada di situ. Iya, takkan pernah berhenti kecuali Tuhan yang menghentikan kita. Nah, Gitu. ini asik banget ini dengarannya. Jadi saya juga termotivasi ini untuk memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Jadi siapa saja yang punya niat baik, ada keinginan untuk membantu, silakan kita terbuka ya Bank Sampah Budi Luhur ya. Mau jadi relawan dan lain-lain. Boleh Nukar banget. sampah. Betul, bisa jadi nasabah. Mohon maaf kalau Umi bisa menginformasikan, kita sudah punya nasabah kurang lebih 1.500 nasabah, walaupun kita Bank Sampah unit skupnya. Dan dari 1.500 itu 25 Menteri Kabinet Indonesia Maju adalah nasabah Bank Sampah Budi Luhur. Ini jempol, 2 jempol. Saya tambahin 2 boleh, nah 4 kan. Wah, ini sempurna banget ini. Alhamdulillah. Tapi bisa dibilang segitu juga nggak akan stop ya. Nih. Oh, kita masih
masih terus harus bekerja. Bukan berarti sudah merasa tinggi hati ya. Iya, masih banyak hal yang tetap harus dilakukan ya. Jadi 2021 kemarin kan kita mendapatkan predikat juara umum nasional. Itu dan juara umum nasional? Kategori apa nih? Kategori bank sampah terbaik. Bank sampah terbaik. Bank sampah terbaik di Indonesia. Terus kita banyak mendapatkan penghargaan itu dari mana-mana, dari Kementerian PU, dari banyak dinas deh, alhamdulillah. Dan itu memang capaian hasil karya nyata kita gitu. Ini bukan dalam artian terus kita puas ya, Mr. Masker. Justru di sini adalah sebuah tantangan bahwa kita harus semakin bisa membuat inovasi-inovasi baru agar supaya kedepannya apa yang kita lakukan, apa yang kita gerakkan, apa yang kita karyakan itu lebih bermanfaat lagi bagi masyarakat dan lingkungan, lebih luas lagi, go internasional kalau boleh ya, Mr. Masker ya. Amin, saya ikut mendoakan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi kecurigaan saya betul ya, prestasinya segudang. Kayaknya panjang banget nih diskusi kita ya karena waktu terbatas ya. Iya. Kayaknya saya nanti akan butuh sesi-sesi berikutnya deh untuk ngorek Umi Tuti untuk hal-hal lain yang lebih mendalam ya. Untuk saat ini mungkin kita cukup dulu nih Umi Tuti ya. Boleh. Informasinya luar biasa. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan Umi Tuti dengan Bank Sampah Budi Luhur dan juga pasti dengan tim ya. Amin. Ini bisa menginspirasi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sampah jangan dilihat sebagai limbah, tapi kita mesti bersahabat dengan sampah. Supaya jadi berkah. Karena sampah juga memberikan keuntungan. Betul banget, banyak banget. Ada nilai ekonomisnya. Mr. Masker, jadi banyak banget. Ayo paradigmanya kita ubah. Ya. Makasih Umi Tuti, sehat selalu dan sukses selalu untuk Bank Sampah Budi Luhur. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai ketemu lagi di podcast Mr. Masker selanjutnya. Salam Budi Luhur. Salam Budi Luhur. Halo, jumpa lagi dengan saya di podcast Mr. Masker. Kayaknya ulang deh kalau berisik. Susah kalau suruh saya berhenti ngomong.